Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my channel di Nur Alim Official. Kali ini saya dan istri akan ngaji bersama melanjutkan kemarin yang sudah kita kaji, yaitu ini adalah ada yang request bagaimana agar suami ini rezekinya bisa lancar. Nah, ini adalah bagaimana seorang suami rezekinya lancar itu juga harus ada di belakang, ada istri yang mendukung. Mensupport. Ya, mensupport, mendoakan. Nah, seperti itu. Jadinya harus saling mendoakan. Jadi kalau kalau anak itu ada ridhonya orang tua, nah kalau suami itu harus mencari ridhonya istri. Nah, kali ini saya akan bagaimana? Nah, ini adalah untuk para istri-istri atau para pengantin baru. Nah, pengantin baru yang ingin rezekinya suami itu lancar. Nah, ini saya akan kasih resepnya di dalam kitab yang saya akan baca ini. Nah, nanti harus didengarkan dan diamalkan, begitu? Yes. Nah, harus bagaimana suami kerja ini didoakan, bagaimana nek corone wong Jawa. Nah, ku ono sing menek, ono sing ngerok, ono sing nadai. Nah, Ngerok ya apa? ngerok itu adalah wong Jawa yang menek ring wit, bariku dioyak-oyak jadinya buai dok kecer. Nah, itu adalah bahasa orang Jawa, ngerok. Nah, Jawa di Jawa orang Jepara. Selawar. Iya, jadi harus tahu seperti itu. Nah, bagaimana seorang istri ini harus mempunyai sifat. Nah, ini saya akan kasih 10 bocoran. 10 sifat istri yang mendatangkan rezeki bagi suaminya. Nah, jadi yang pertama adalah istri yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Didengarkan. Bagaimana istri yang pandai bersyukur? Jadi istri yang pandai bersyukur itu ketika suaminya bekerja, berapapun hasilnya harus disyukuri. Dengan syukuri. Jangan pulang-pulang di koyone dino lungo. Nah, jangan seperti itu, tapi harus disambut dengan dengan senyuman, dengan berapapun diterima itu akan menjadi berkah. Yang kedua, ini di dalam kitab dijelaskan bahwasannya yang kedua adalah istri yang tawakal. Istri yang tawakal kepada Allah. Bagaimana? Setelah suaminya bekerja, maka istri mendoakan. Setelah itu adalah tawakal, dipasrahkan kepada Allah. Berapapun hasilnya harus disyukuri dan dinikmati. Ya, sekali-kali dibuat jalan-jalan, nah, healing semuanya. Gitu loh, Bos. Ya, harus seperti itu. Nah, yang ketiga adalah istri yang baik agamanya. Nah, ini adalah salah satunya. Bagaimana istri yang baik agamanya itu, kenapa kalau disuruh memilih istri itu yang baik dari nasabnya, agamanya, semuanya. Nah, ini adalah salah satunya adalah agamanya. Jadi agamanya baik, seperti lulusan sekolah yang baik, agamis, pondok, pesantren. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah istri yang banyak beristighfar. Nah, Astagfirullahaladzim. ya, astagfirullahaladzim. Ketika memarahi suaminya harus minta maaf dan istighfar. Nah, geneo roto-roto wong Jawa itu akeh rondone ambek dudone. Nah, geneo, nah, karena suami ya, karena ini ya ilmu Jawa juga ilmu titen. Nah, bahwasannya suami itu kalau sering dimarahi nanti katanya akan
apa namanya akan meninggal dulu. Gitu. Makanya iya, ya nggak fitnah, cuma kan memang apa namanya realitanya banyak Tidak janda, semua itu. banyak janda dibandingkan duda. Oh no. Terus yang selanjutnya adalah istri yang gemar silaturahmi. Nah ini Itu istri seharusnya ya. suami itu menyontohkan Oh, iya. istri yang baik. Istri harus gemar silaturahmi. Nah ini istri kita semua, antum semua jangan didiamkan di rumah, diajak silaturahmi ke rumah saudara, lebih-lebih ke rumah orang tua. Orang tua itu ada 3. Yes, Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. I know. Yang kedua adalah orang tua dari istri atau suami kita atau Yes. moro sepuh. I know. Yang ketiga adalah guru-guru kita. Itu adalah orang tua yang harus kita hormati dan kita silaturahmi gitu ya. Ya. Nah, yang selanjutnya Mas, adalah istri yang suka bersedekah. Nah, ini biasanya di dalam pemegangan manajemen keuangan ini adalah istri yang megang. Nah, gitu. Semuanya. Hanya suami hanya ini dibuat pegangan bensin tok. Bensin enggak tok. ya. Pastinya harus istri ini bagaimana ngasih tahu suaminya. Ini hari Jumat harus ada uang kas untuk Jumatan seperti itu. Atau duafa. ya lebih-lebih kepada orang tua gitu, saudara-saudara. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang ke-8, yaitu istri yang selalu mendoakan suaminya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya istri itu pengaruhnya sangat besar. Dan ini memang saya alami sebagai seorang marketing entrepreneur. Kalau istri tidak rindu pasti di jalan atau apa namanya pas waktu penjualan itu pasti kurang maksimal. Jadi istri harus istri harus meridoi semuanya. Suami harus minta izin, harus minta apa namanya. Nah, harus jelas seperti itu. Istri selalu mendoakan agar suaminya selamat, agar suaminya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau ada lebihan untuk healing. Nah, ayo. Yang 9 adalah istri yang gemar sholat duha. Nah, ini seorang suami sebagai imam itu harus mencontohkan. Nah, jadi sholat duha itu tiap pagi ternyata khasiatnya sangat besar sekali. Jadi walaupun 2 rakaat, maka kalau bisa diistiqomahkan, ternyata ini adalah kunci bagaimana seorang bisa menjadikan mudah dalam rezekinya. Paham? Fahimtum? Benar. Yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, yang 10 adalah istri yang taat dan melayani suaminya. Nah, ini adalah kalau istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Kalau surganya anak ada di telapak kaki ibu, surganya istri ada di tangan suami. Nek corone wong Jawa iku swarga nunut neraka katut. Wong wedok seperti itu. Nah, jadinya harus istri yang melayani suaminya. Melayani hal semuanya. Di semuanya, entah itu mulai ya barang siapa istri kalau taat, kalau patuh, maka pintu surga itu pilih dari arah yang mana yang Anda pilih. Nah, example adalah ketika entah itu melayani makan atau minum atau wasunanuhu, ini adalah sunnah-sunnahnya di malam Jumat. Salah satunya ini harus dilayani dengan
bagus, harus dengan maksimal. Ojo malah dikerekep rapet goreng kepan sing double. Ini adalah suami ya, Boleh diucapkan itu privasi. iya. Jadi ini para istri-istri yang harus tahu diri, maksudnya tahu diri dalam Itu privasi ya, bos, harus jangan tahu. kau humbar-humbar. Enggak humbar, tapi ini pelajaran untuk istri itu semuanya gitu loh, agar siapa yang jadi istri maka harus Yes. karena suami juga butuh semuanya, Ya. butuh kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan keromantisan. Oke. Oke. Jadi itu 10 semoga bermanfaat. Yes. Jadi harus kita amalkan, harus kita terapkan agar karena adalah pasangan ini adalah simbiosis mutualisme. Apa itu? Kalau dalam IPA adalah saling menguntungkan. Jadi suami kerja, istri mendoakan, saling melengkapi juga saling bagaimana mengisi satu sama yang lain gitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya selalu menganjurkan kepada kita semua agar selalu membaca sholawat agar semuanya diberi Allah keberkahan. Amin. Diberi Allah umur panjang. Amin. Diberikan yang belum punya dzurriyyah, semoga Allah berikan dzurriyyah yang soleh-solehah, rezekinya banyak, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.